Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Donghua I Picked Up di part ketujuhnya. Pada part sebelumnya, Feng Xia yang datang ke Pavilion Lichuan dipaksa untuk bertarung dengannya. Feng Xia pun berhasil mengalahkannya dan mengambil atributnya. Guru Lichuan yang melihat kekuatan Feng Xia kemudian mengajaknya ke suatu tempat, di mana ia menunjukkan lonceng ribuan tahun yang merupakan kartu as dari lembah seribu musim gugur. Xu Yuniang yang mencoba menyentuh lonceng itu malah merusaknya. Mereka pun menemukan ada sesuatu di dalam lonceng itu. Lalu ketika mereka masuk ke dalam, mereka pun mendapatkan serangan dari seorang pencuri. Feng Xia kemudian menyerang pencuri itu dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi pencuri itu ternyata bisa menahan serangan Feng Xia. Hingga Feng Xia pun meminta bantuan kepada Xu Yuniang dan guru Chen Hai untuk menahan pencuri itu. Sementara dirinya pergi menemui guru Lu Xuan dan menghajarnya, yang mana ia sengaja melakukannya agar mendapatkan atributnya. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Feng Xia yang sedang melawan penyusup dalam sekte? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Feng Xia yang telah mendapatkan kekuatan baru berkat mengambil atribut dari guru Lichuan. Ia kemudian mengeluarkan pedang dan menyerang pencuri itu dengan gerakan yang cepat, hingga akhirnya Feng Xia pun berhasil menebasnya. Setelah mengalahkan pencuri itu, Feng Xia sangat senang karena mendapatkan banyak atribut spiritual, yang mana itu cukup untuk mengandalkan kekuatan mentalnya. Xu Yuniang dan guru Chen Hai sangat senang karena Feng Xia bisa mengalahkan pencuri itu. Guru Chen Hai juga memujinya karena Feng Xia kini sudah semakin kuat. Lalu tiba-tiba pencuri itu pun bangkit kembali dan mencoba menyerang mereka. Namun seseorang kemudian datang menghabisi pencuri itu. Pria tua tersebut bernama Jikisi. Ia pun langsung menegur Feng Xia yang berada di depannya dan juga menggoda Xu Yuniang dengan memberikannya bunga. Akan tetapi hal itu membuat Feng Xia cemburu dan marah. Lalu dua wanita yang bernama Lu Jing'er dan Chu Shuyu datang menghampiri mereka. Li Jing'er dan Chu Yusu mengatakan kalau pria tua yang ada di depan Feng Xia merupakan kepala sekolah di lembah seribu musim gugur. Feng Xia pun sangat terkejut karena ia tak menyangka kalau Jikisi adalah kepala sekolahnya. Lu Jing'er dan Chu Yusu kemudian berbicara kepada Feng Xia bahwa mereka tak akan pilih kasih jika ada yang berbuat salah walaupun itu adalah kepala sekolah. Mereka berdua kemudian menghajar kepala sekolah Jikisi sebab ia selalu saja bertingkah seperti itu bila sudah keluar dari persembunyiannya. Jikisi pun mengatakan bahwa ia sangat serius kepada Xu Yuniang. Feng Xia yang mendengarnya malah menjadi marah dan ikut menghajarnya. Lalu guru Lichuan yang pingsan kini telah sadar. Ia pun melihat kepala sekolah Jikisi yang telah babak belur. Kepala sekolah Jikisi kemudian mengatakan bahwa kejadian yang baru saja terjadi berhubungan dengan orang kuat 50 tahun yang lalu, di mana orang itu adalah Pangeran Wei dari istana Xuanwu yang bernama Mo Yunlong. Sementara itu Mo Yunlong sedang menemui Yang Mulia untuk melaporkan yang telah terjadi. Ia mengatakan kalau klonnya telah dihancurkan oleh Cao Heixing yang merupakan ketua pertama pendiri lembah seribu musim gugur. Ia takut jika Cao Heixing mungkin telah bangkit dari kematiannya. Namun menurut Yang Mulia Mo Lianku, ia telah mendapatkan informasi dari mata-matanya. Orang yang Mo Yunlong maksud bukanlah Cao Heixing, melainkan Feng Xia. Akan tetapi Mo Yunlong merasa kalau kekuatan Feng Xia kemungkinan setara dengan Cao Heixing. Dan ketua Jikisi hanya dengan sekali tebasan saja bisa menghancurkan klonnya. Ia pun meminta maaf telah gagal menyempurnakan harta rahasia di lonceng itu. Ia ingin diberi kesempatan lagi untuk memimpin pasukan dan menghabisi lembah seribu musim gugur. Mo Lianku mengizinkan Mo Yunlong untuk menyerang. Akan tetapi ia tak akan sendirian, melainkan orang-orang yang memilih setia kepadanya kini ingin menunjukkan kekuatannya. Sementara itu, kepala sekolah Jikisi memberitahu mereka bahwa ia telah memasuki tahap esensi core. Para muridnya pun terkejut dan merasa sangat senang sebab lembah seribu musim gugur kini akan bisa diselamatkan.
Mereka kemudian pergi untuk memberitahukannya kepada murid yang lainnya. Setelah itu, Feng Xia pun menghampiri Jikisi dan mengatakan kalau Jikisi telah berbohong. Kepala sekolah Jikisi kemudian meminta alasan Feng Xia mengatakan hal itu. Feng Xia lalu menjelaskan bahwa ia tak bisa melihat Golden Core yang ada pada kepala sekolah Jikisi. Seharusnya, jika ia telah menerobos tahap Essential Core, seharusnya ia pastinya akan memiliki Golden Core. Setelah memikirkannya, kepala sekolah Jikisi akhirnya menyadari sesuatu. Ia yakin kalau 10% telah menerobos tahap Essential Core. Namun Feng Xia marah sebab Jikisi hanya yakin 10% saja, sementara para musuh sudah akan menyerang. Lalu tiba-tiba tanah bergetar dan mereka pun bergegas untuk memeriksa keadaan di luar, di mana saat itu telah dibuat penghalang logam, kayu, api, dan tanah. Pada awalnya, Sekte 5 Elemen adalah sekutu dari Lembah Seribu Musim Gugur, namun sekarang mereka sepertinya telah mengkhianatinya. Feng Xia lalu mengajak Jikisi untuk pergi ke pinggir segel itu dan mencari solusinya. Saat sedang mencoba menerobos segel itu, seorang pria bernama Tuan Mudamu datang menertawakan mereka. Ia mengatakan bahwa mereka tak akan mungkin bisa menghancurkan formasi segelnya itu. Hingga tiba-tiba, Su Yuniang berhasil keluar dan menghajar Tuan Mudamu. Feng Xia dan guru Chen Hai terkejut karena Su Yuniang bisa keluar dari segel itu. Su Yuniang pun berkata bahwa ia hanya keluar melalui bawah tanah. Lalu, pengawal dari Tuan Mudamu datang menusuk Su Yuniang dari belakang. Hal itu pun membuat Feng Xia marah dan mencoba menerobos lagi segel itu. Akan tetapi ia masih saja tak bisa menembusnya. Sementara itu, Su Yuniang ternyata masih hidup dan kembali menyerang mereka dengan tubuh aslinya. Su Yuniang lalu kembali ke dalam dan membawa Tuan Mudamu. Hingga ketika dua pengawal itu akan lari, kepala sekolah Jikisi langsung menghabisi mereka. Kepala sekolah Jikisi kemudian meminta bantuan kepada Feng Xia untuk melindungi Lembah Seribu Musim Gugur. Feng Xia yang terus memikirkan itu akhirnya memutuskan untuk tinggal dan membantu Lembah Seribu Musim Gugur. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua I Pick It Up di part ke-7-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.